Salam dan bahagia, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang metode penelitian, desain penelitian, eksperimen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laudia Agnes Wood, NIM 2019-017070, teman saya Serlisius Jandarung, NIM 2017-017092, Filipus Blasiusta, NIM 2019-017061, Maria Magdalena, NIM 2019-017083, Asrullah, NIM 2019-017229. Penelitian eksperimen. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mendapatkan data laboratorium adalah teknik eksperimen dan simulasi. Eksperimen adalah suatu studi yang melibatkan keterlibatan peneliti memanipulasi beberapa variabel, mengamati dan mengobservasi efeknya. Variabel-variabel yang dimanipulasi atau yang diberi treatment adalah variabel-variabel independen dan variabel yang diamati efeknya adalah variabel dependen. Selanjutnya, perbedaan eksperimen dengan eksperimen kuasi. Eksperimen betulan dilakukan dengan memanipulasi secara eksplisit terhadap satu atau lebih variabel independen. Data eksperimen berupa fakta yang sedang terjadi di eksperimen. Grup eksperimen dibentuk dari subjek-subjek yang diberi treatment atau dimanipulasi, dan grup kontrol diberi dari subjek-subjek yang tidak diberi treatment. Metode randomisasi digunakan untuk mengurangi bahkan menghilangkan pengaruh variabel ekstranis. Eksperimen kuasi tidak dilakukan manipulasi secara eksplisit, tetap memanipulasi terhadap variabel independen yang sudah terjadi karena oleh suatu peristiwa yang tidak diintervensi oleh peneliti. Data berupa fakta yang sudah terjadi sebelumnya. Grup eksperimen dibentuk dari subjek-subjek yang tidak dapat treatment peristiwa tersebut, menggunakan metode pair matching untuk membentuk grup kontrol. Selanjutnya, randomisasi. Randomisasi digunakan untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan pengaruh dari variabel ekstranis. Randomisasi melibatkan pemilihan subjek-subjek penelitian secara random dari populasi dan kemudian memberi subjek-subjek itu dengan kondisi-kondisi tertentu yang juga dilakukan secara random. Pair matching dilakukan dengan cara masing-masing item di sampel eksperimen dipadankan dengan item di sampel kontrol dengan karakteristik yang sama dengan yang berbeda hanya di kategorinya. Validitas internal adalah pengukur seberapa benar atau valid kausalitas terjadi, yaitu seberapa benar variasi variabel dependen diakibatkan oleh variasi variabel independen. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap validitas internal di eksperimen. Yang pertama itu ada sejarah atau histori. Histori ini adalah peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu yang kadang-kadang dapat berpengaruh terhadap variabel keluaran atau variabel terikat. Oleh karena itu, terjadinya perubahan variabel itu kemungkinan bukan sepenuhnya disebabkan oleh perlakuan atau eksperimen, tapi dapat juga dipengaruhi oleh faktor sejarah atau pengalaman subjek penelitian terhadap masalah yang dicobakan. Yang kedua itu ada kematangan atau maturitas. Manusia, binatang, atau benda-benda yang lain sebagai subjek penelitian selalu mengalami perubahan. Pada manusia, perubahan berkaitan dengan proses kematangan atau maturitas, baik secara biologis maupun psikologis. Dengan bertambahnya kematangan pada subjek ini akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan demikian, maka perubahan yang terjadi pada variabel terikat bukan saja karena adanya eksperimen, tetapi juga disebabkan karena proses kematangan pada subjek yang mendapatkan perlakuan atau eksperimen. Ketiga itu seleksi atau selection. Dalam memilih anggota kelompok eksperimen dan kelompok kontrol bisa terjadi perbedaan ciri-ciri atau sifat-sifat anggota kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Misalnya anggota-anggota kelompok eksperimen lebih tinggi pendidikannya dibandingkan anggota kelompok kontrol, sehingga sebelum diadakan perlakuan sudah terjadi pengaruh yang berbeda terhadap kedua kelompok tersebut. Setelah adanya perlakuan pada kelompok eksperimen, maka besarnya perubahan variabel yang terjadi mendapat gangguan dari variabel pendidikan tersebut.
Dengan kata lain, perubahan yang terjadi pada variabel terikat bukan saja karena pengaruh kelakuan, tetapi juga karena pengaruh pendidikan. Terus yang keempat, ada prosedur tes atau prosedur testing. Pengalaman pada pretest dapat mempengaruhi hasil post-test, karena kemungkinan para subjek penelitian dapat mengingat kembali jawaban-jawaban yang salah pada waktu post-test. Dan kemudian pada waktu post-test, subjek tersebut dapat memperbaiki jawabannya. Lalu yang kelima itu ada instrumen. Instrumen itu alat ukur atau alat pengumpul data. Pada pretest biasanya digunakan pada post-test. Hal ini sudah tentu akan berpengaruh terhadap hasil post-test tersebut. Dengan perkataan lain, perubahan yang terjadi pada variabel terikat bukan disebabkan oleh perlakuan atau eksperimen saja, tetapi juga karena pengaruh instrumen. Yang keenam itu ada mortalitas atau mortality. Pada proses dilakukan eksperimen atau pada waktu antara pretest dan post-test seiring terjadi, subjek yang di drop out baik karena pindah, sakit, ataupun meninggal dunia, hal ini juga akan berpengaruh terhadap hasil eksperimen. Lalu yang terakhir ada regresi ke arah nilai rata-rata, yaitu ancaman ini terjadi karena adanya nilai-nilai ekstrem tinggi maupun ekstrem rendah dari hasil pretest atau pengukuran pertama. Cenderung untuk tidak ekstrem lagi pada pengukuran kedua post-test, namun biasanya melewati nilai rata-rata. Berikutnya yaitu ancaman-ancaman validitas yang tidak dapat diatasi secara randomisasi. Yaitu ada yang pertama ada difusi atau penyebaran tindakan eksperimen atau experimental treatment diffusion. Difusi tindakan eksperimen dapat terjadi terutama jika peserta eksperimen dan kontrol berada dekat satu sama lain selama percobaan. Yang kedua itu ada kompensasi persaingan dengan kelompok kontrol atau compensatory rivalry by the control group. Kompensasi persaingan terjadi jika peserta kelompok kontrol menunjukkan penampilan melebihi biasanya karena mereka memiliki berpersepsi bahwa mereka sedang bersaing dengan kelompok eksperimen. Lalu ketiga itu ada kompensasi pemerataan tindakan atau compensatory equalization of treatment. Jadi jika kelompok eksperimen menerima tindakan yang menyediakan barang atau jasa dianggap sebagai upaya diinginkan, dan peneliti mengimbangi kelompok kontrol dengan memberikan barang dan jasa yang serupa. Lalu ada demoralisasi kelompok kontrol yang tersinggung atau resentful demoralization of the control group. Kelompok kontrol bisa menjadi patah semangat jika mereka memiliki persepsi bahwa kelompok eksperimen selalu menerima tindakan yang diinginkan daripada mereka. Oke. Berikutnya itu ada desain eksperimen. Jadi desain eksperimen menunjukkan bentuk dari eksperimen yang akan dilakukan. Tujuan dari desain eksperimen ini adalah untuk mendapatkan bentuk eksperimen yang diinginkan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada sehingga didapatkan bentuk eksperimen yang tepat. Untuk mengontrol kontaminasi yang terjadi di hubungan kausal antar variabel-variabel independen. Lalu berikutnya ada pre-eksperimen.
Lalu ada pre-eksperimen. Desain pre-eksperimen merupakan desain eksperimen yang sederhana yang tidak menggunakan sampel kontrol, atau jika digunakan sampel kontrol tetapi tidak ekuivalen dengan sampel treatment, karena item-item sampel tidak dipilih secara random. Beberapa desain pre-eksperimen yaitu ada one shot case study, lalu one group pretest post test design, dan static group comparison. Yang tadi 3 alternatif eksperimen desain, pre-eksperimen desain. Yang pertama tadi kan ada one shot case study, yaitu desain eksperimen ini merupakan desain yang sangat sederhana. Subjek di sampel treatment diberi treatment atau T, yang merupakan nilai di variabel independen diberi huruf X, dan kemudian dilakukan pengukuran diberi huruf P. Lalu untuk melihat hasil di variabel dependen atau Y, untuk tabelnya bisa lihat di buku di halaman 105. Lalu ada one group pretest post test design. Desain eksperimen ini menggunakan pretest tetapi masih belum menggunakan sampel kontrol. Dan yang terakhir itu ada static group comparison. Desain eksperimen yang ini menggunakan 2 grup, yaitu sampel treatment dan sampel kontrol, tetapi tidak menggunakan pretest. Alternatif pre-experimental design. 1. One-shot case study. Jenis one-shot case study dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan pengukuran dan nilai ilmiah suatu desain penelitian. Adapun bagian dari one-shot case study adalah sebagai berikut. X. Perlakuan terhadap variabel independen atau treatment of independent variable. Y. Pengamatan atau pengukuran terhadap variabel dependen atau observation of measurement of dependent variable. Dengan X, kelompok yang akan diberi stimulus dalam eksperimen, Y, kejadian pengukuran atau pengamatan. Maka bagian tersebut dapat dibaca sebagai berikut. Terdapat suatu kelompok yang diberi perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Contoh, pengaruh penggunaan komputer dan LCD X terhadap hasil belajar siswa Y. One group pretest post test design. Perbedaan dengan desain pertama adalah untuk the one group pretest post test design terdapat pretest belum diberi perlakuan. Hasil perlakuan dapat diketahui dengan lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Bentuk bagian desain tersebut adalah sebagai berikut: P1 pretest, T treatment, P2 post test. Pengaruh perlakuan P2 kurang P1. 3. Static group comparison. Penelitian jenis ini menggunakan satu grup yang dibagi menjadi 2. Yang satu memperoleh stimulus eksperimen atau yang diberi perlakuan, dan yang lain tidak mendapatkan stimulus apapun sebagai alat kontrol. Masalah yang akan muncul dalam desain ini adalah menyangkut risiko penyeleksian terhadap subjek yang akan diteliti. Oleh karena itu, grup tersebut harus dipilih secara acak. True experimental design. 1. Peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. 2. Sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu, sehingga cirinya adalah kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. Factorial design. Desain merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Semua grup dipilih secara random, kemudian diberi pretest. Grup yang akan digunakan untuk penelitian dinyatakan baik jika setiap kelompok memperoleh nilai pretest yang sama. Quasi-experimental design. 1. Bentuk desain ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan.
Desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 2. Desain digunakan jika peneliti dapat melakukan kontrol atas berbagai variabel yang berpengaruh, tetapi tidak cukup untuk melakukan eksperimen yang sesungguhnya. Berikutnya yang pertama, Team Series Design, yaitu adalah ciri desain ini adalah grup yang digunakan tidak dapat dipilih secara random, dan sebelum diberi perlakuan, grup diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan grup sebelum diberi perlakuan. Desain kelompok ini hanya menggunakan satu kelompok kontrol. Yang kedua, non-equivalent control group design, yaitu desainnya ini hampir sama dengan pretest control group design, tetapi pada desain ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Berikutnya adalah factorial design. Jika di Latin square design menggunakan dua buah faktor blokan, maka di factorial design menggunakan dua buah faktor aktif. Misalnya, faktor aktif yang pertama adalah besarnya beasiswa yang terdiri dari 3 kategori, yaitu beasiswa kecil, sedang, dan besar. Faktor aktif yang kedua adalah penjelasan yang diberikan tentang beasiswa tersebut di kelompok ke dalam dan diberi penjelasan dan tidak diberi penjelasan. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk dari desain ini adalah sebagai berikut. Nah, ini tabelnya. Nah, treatment beasiswa terdiri dari pemberian beasiswa kecil atau TBS 1 dan beasiswa sedang TBS 2 dan beasiswa besar TBS 3. Nah, treatment penjelasan yang diberikan sehubungan dengan beasiswa terdiri dari diberi treatment penjelasan TP1 dan tidak diberi treatment penjelasan TP2. Dan tiap-tiap sel mendapatkan kombinasi treatment ini. Misalnya sel di baris pertama dan kolom pertama akan mendapatkan treatment TBS 1 dan TP1, sedangkan sel di baris pertama dan kolom kedua akan mendapatkan treatment TBS 1 dan TP2, dan seterusnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah eksperimen. Untuk melakukan eksperimen, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih variabel-variabel yang relevan, yaitu variabel-variabel yang akan digunakan di eksperimen berhubungan dengan hipotesis-hipotesis yang sudah dikembangkan, dan dari hipotesis-hipotesisnya variabel-variabel independen dan dependen dapat ditentukan. Yang kedua, menentukan tingkat dan treatment, yaitu tingkat dari treatment misalnya adalah beasiswa kecil, sedang, dan besar. Yang ketiga, mengontrol lingkungan eksperimen, yaitu di eksperimen, lingkungan eksperimen dapat dikontrol dengan menjadikannya sebagai faktor blokan. Yang keempat, memilih desain eksperimen yang sesuai, yaitu desain eksperimen yang sesuai adalah yang pertama, memilih variabel-variabel yang relevan, yaitu variabel-variabel yang akan digunakan di eksperimen berhubungan dengan hipotesis-hipotesis yang sudah dikembangkan, dan dari hipotesis-hipotesisnya variabel-variabel independen dan dependen dapat ditentukan. Yang kedua, menentukan tingkat dan treatment, yaitu tingkat dari treatment misalnya adalah beasiswa kecil, sedang, dan besar. Yang ketiga, mengontrol lingkungan eksperimen, yaitu di eksperimen, lingkungan eksperimen dapat dikontrol dengan menjadikannya sebagai faktor blokan. Yang keempat, memilih desain eksperimen yang sesuai, yaitu desain eksperimen yang sesuai adalah yang sesuai dengan tujuan risetnya, dan bisa beberapa desain eksperimen yang dibahas adalah one shot, case study, one group, pretest post, dan lain-lain. Yang kelima, memiliki subjek, yaitu subjek-subjek baru ditentukan jumlah dan orangnya untuk dipilih sebagai anggota di grup treatment dan di grup kontrol. Yang keenam, melakukan uji pilot. Yang ketujuh, merevisi eksperimen. Yang kedelapan, melakukan uji eksperimen. Yang kesembilan, mencatat hasil eksperimen. Hasil dari eksperimen dapat diamati dan kemudian dicatat dengan menggunakan kertas dan pensil, dan atau direkam, dicatat lewat interaksi dengan komputer. Selanjutnya adalah teknik survei. Untuk mendapatkan data opini individu, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik pengumpulan data survei. Nah, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik pengumpulan data DLP. Yang pertama, survei atau lengkap self-administered survey, yaitu adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan kepada responden individu.
Yang kedua, survei pos atau mail survei merupakan survei yang pertanyaannya dikirimkan kepada responden lewat pos, fax, atau cara pengiriman lainnya. Yang ketiga, survei internship, yaitu adalah survei yang memberikan pertanyaannya kepada responden yang dilakukan di tempat umum, misalnya di mall, di kampus, dan lain-lain. Selanjutnya adalah permasalahan survei dan cara mengatasinya. Permasalahan utama survei adalah terletak pertanyaan yang ditanyakan dan tidak meresponnya. Dan permasalahan yang timbul di pertanyaan survei umum adalah jumlah pertanyaan yang terlalu banyak yang membuat responden enggan untuk menjawabnya, dan ketidakjelasan pertanyaan yang membuat responden tidak mengerti atau tidak yakin untuk menjawabnya. Akibatnya adalah responden tidak mengembalikan survei atau tidak meresponnya, dan survei yang dikirimkan lewat pos yang mendapat tingkat respon sebesar 30% sudah dianggap baik. Pemberitahuan awal merupakan pemberitahuan terlebih dahulu kepada responden, biasanya lewat telepon atau lewat email, sebelum pertanyaan-pertanyaan dikirimkan. Berikutnya isi dari survei. Isi dari survei dapat meningkatkan kualitas survei sekaligus meningkatkan tingkat respon dalam mengirim pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini. Panjang pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang terlalu panjang membuat responden enggan untuk menjawabnya. Dan berikutnya, sponsor survei. Survei yang disponsori oleh institusi cenderung lebih direspon dibandingkan dengan survei individual tanpa sponsor. Yang berikutnya, amplop kembalian. Amplop kembalian yang sudah dituliskan alamat balasannya dan sudah dilekati dengan perangko balasan akan membuat responden mudah mengirimkan balik jawabannya. Cara mengirim. Mengirim dengan menggunakan jasa ekspedisi atau diantarkan secara pribadi. Jika dimungkinkan, akan membuat responden dihargai sehingga akan meningkatkan tingkat respon. Personalia. Personalia dapat dilakukan dengan menandatangani satu persatu secara pribadi, tidak menggunakan cap secara massal, akan membuat responden dihargai. Surat pengantar. Surat pengantar akan diberikan bersama-sama dengan pertanyaan-pertanyaan, akan membuat responden merasa dihargai juga. Tanpa nama. Pengembalian survei yang tanpa nama responden untuk mencegah identitas akan meningkatkan tingkat respon. Yang berikutnya, intensif uang. Pemberian uang intensif yang dikirimkan bersama-sama dengan survei atau dikirimkan setelah responden merespon akan meningkatkan tingkat respon. Yang berikutnya, tanggal jatuh tempo. Menyebutkan tanggal terakhir survei harus direspon mungkin tidak meningkatkan tingkat respon tetapi mempercepat respon. Tindak lanjut. Tindak lanjut adalah mengirimkan kembali pertanyaan atau sekedar mengingatkan kepada responden setelah beberapa waktu responden telah menerima pertanyaan-pertanyaan sebelumnya telah belum membalasnya. Tindak lanjut ini baik untuk meningkatkan tindak responden. Yang berikutnya, survei dikirimkan lewat komputer. Survei dikirimkan lewat komputer, misalnya menggunakan internet atau menyebarkan pertanyaan-pertanyaan survei melalui banyak digunakan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan survei ini disebarkan ke grup-grup diskusi yang relevan dengan survei yang dilakukan. Penyebaran ini dapat lewat email atau dapat lewat situs jaringan atau website. Berikutnya, teknik pengumpulan data arsip. Pengumpulan data arsip dapat berupa data primer atau data sekunder. Untuk mendapatkan pada data primer, teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan adalah teknik pengumpulan data analisis isi. Untuk mendapatkan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik pengumpulan data di basis data. Terima kasih.